Sahabat sekalian, salah satu kosakata yang paling ditakuti umat manusia adalah kata rugi. Namun jika kita mencoba mencermati ayat Al-Quran, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Karenanya, ayat kedua dari surat Al-Asr ini paling tidak memunculkan dua pertanyaan. Apa itu rugi dalam pandangan Al-Quran? Yang kedua, mengapa manusia disebut berada dalam kerugian? Apakah sejak ajali, sejak diciptakannya, manusia itu berada dalam kerugian? Sahabat sekalian, terkait dengan permasalahan pertama, ternyata rugi itu ada keterkaitannya dengan modal. Jika suatu perkara tidak ada modalnya, maka walau bagaimanapun perkara itu, urusan itu tidak akan ada keterhubungannya dengan rugi. Sementara jika satu urusan kemudian berkaitan dengan modal, itulah urusan yang memiliki potensi mengalami kerugian. Sebagai ilustrasi, jika seseorang mengeluarkan modal 300.000, kemudian uang yang kembali kepada dirinya 300.000, ia tidak disebut rugi. Disebutnya tidak beruntung. Kenapa? Karena antara modal dan yang kembali tetap sama. Pada saat seseorang mengeluarkan modal 300.000 rupiah, kemudian ia memperoleh 290.000 rupiah, baru itu disebut rugi karena yang kembali itu berkurang. Nah, kebalikan dari rugi adalah untung. Ketika modal yang dikeluarkan 300.000, kemudian ia memperoleh 310.000, maka ia disebut untung. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa rugi itu erat kaitannya dengan modal. Kalau demikian adanya, jika manusia disebut rugi, apa gerangan yang menjadi modal manusia? Sahabat sekalian, jika kita mencoba menelusuri ayat suci, hadis Nabi, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal yang teramat berharga kepada setiap manusia. Modalnya itu adalah hidup. Kalau kita tanya pada diri kita sendiri, berapa nilai yang akan diberikan kepada hidup? Seseorang yang memiliki harta berlimpah, jabatan yang teramat tinggi, fasilitas serba mewah, namun sudah tidak lagi memiliki hidup. Kira-kira apa nilai guna bagi orang itu harta, jabatan, dan fasilitas mewah? Kita dapat mengatakan bahwa itu semua tidak bernilai apa-apa baginya karena sudah tidak ada hidup. Oleh sebab itulah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah setiap manusia itu pernah mengalami suatu masa di mana pada masa itu ia tidak disebut apa-apa? Sahabat sekalian, seseorang disebut apa-apa, pintar, ganteng, bodoh, kurang begitu baik, tinggi,
pendek, dan lain sebagainya, karena ia sudah diberi hidup. Kalau tidak diberi hidup, sudah tidak disebut apa-apa. Karenanya sekali lagi, modal dasar yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah hidup. Melalui hidup, segalanya bisa berubah. Orang yang bodoh, kalau masih hidup, masih memiliki peluang untuk menjadi pintar. Orang miskin, masih hidup, masih memiliki peluang untuk menjadi kaya. Orang yang tidak baik, kalau ia masih hidup, masih memiliki peluang untuk menjadi orang baik. Karenanya, hidup ini menjadi modal bagi setiap insan. Harganya sangat mahal. Maka, dengan kata lain, orang akan disebut rugi ketika sudah diberi hidup oleh Allah yang harganya teramat mahal, namun ia mendapatkan kecelakaan. Sahabat sekalian, yang kedua, pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Apakah itu menunjukkan bahwa sejak diciptakannya manusia berada dalam kerugian? Tidak. Tidak seperti itu. Ungkapan innal insana lafi khusrin bisa dimaknai bahwa setiap manusia yang terlahir ke alam dunia dengan modal hidup yang diberikan Tuhan itu memiliki potensi untuk rugi. Kalau memiliki potensi untuk rugi, ia pun memiliki potensi beruntung. Maka sesuatu yang bersifat potensi itu bisa terwujud ataupun tidak. Oleh sebab itulah, ungkapan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia memiliki potensi mengalami kerugian. Rugi dan tidaknya akan tergantung pada sikap dirinya. Dengan kata lain, kerugian itu erat kaitannya dengan aktualisasi potensi rugi. Dan manusia selama itu masih bisa menahan agar potensinya tidak teraktual menjadi fakta yang menyakitkan. Oleh sebab itulah, ungkapan innal insana lafi khusrin itu dilanjut dengan pengecualian illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang tidak akan menjadi rugi, yaitu amanu, amilus solihat. Yang pertama adalah beriman. Yang kedua, beramal soleh. Sahabat sekalian, oleh sebab itulah amanu dan amal soleh ini menjadi 2 syarat seseorang tidak akan mengalami kerugian. Karena dengan amanu dan amilus solihat itu, ia akan memperoleh sesuatu yang lebih bernilai daripada hidup, yaitu kehidupan abadi dalam keadaan penuh kebahagiaan. Sementara jika tidak amanu dan amilus solihat, maka tentu ia akan mengalami penderitaan yang terus-menerus. Maka itulah kerugian yang sesungguhnya. Apakah keselamatan dari rugi itu hanya amanu wa amilus solihat? Allah menjelaskan lebih lanjut, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Manusia tidak hidup sendiri. Karena tidak hidup sendiri, mungkin saja ia bisa melakukan sesuatu kejelekan, bisa melakukan kemaksiatan. Maka pada saat itulah ia perlu nasihat dari orang lain. Nasihat inilah
yang bisa menyelamatkan, yang bisa menghalangi potensi rugi agar tidak teraktualisasi. Oleh sebab itulah, kita selaku umat Islam, sekali lagi, tidak perlu menyalahkan waktu, tidak perlu beranggapan ada waktu hoki dan waktu siang. Namun yang jelas, kita sudah diberi hidup oleh Allah sebagai modal dasar. Maka tugas kita adalah bagaimana mengatur, memanage waktu yang diberikan Allah itu dengan keimanan, amal soleh, dan saling berwasiat. Jika 3 hal ini ada dalam diri manusia, insya Allah ia akan selamat dari kerugian.